Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kembalikan Kepala Bayiku, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Mengetahui jika sosok jin wanita yang selama ini selalu patuh dan setia kepadanya kini menghilang begitu saja setelah berhadapan dengan sosok Arumbi, membuat Mbah Darmo yang dikenalkan kesaktian ilmu hitamnya begitu terkejut. Bagaimana tidak? Jin wanita yang begitu kuat yang selalu ia andalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ia dapat dari pasiennya bisa pergi menghilang ketakutan begitu saja dan melupakan kesetiaannya kepada dirinya. Berarti sosok Arumbi bukanlah jin korin biasa. Bukan hanya itu saja, sosok seseorang yang menjadi dalang dari kejadian malam ini juga berlari ketakutan terbirit-birit meninggalkan Mbah Darmo, pergi menjauh dari rumah kecil itu dan mencari jalan keluar dari hutan lebat itu. Setelah melihat sosok jin wanita yang baru saja berusaha menghalangi jalannya pergi menghilang begitu saja, sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan kembali tersenyum menyeringai, lalu kembali merangkak mendekati rumah kecil yang menjadi tujuannya masuk ke dalam hutan lebat ini. Dari kejauhan kedua mata besar sosok Arumbi menangkap dan melihat seorang laki-laki yang sangat ia kenal pergi terbirit-birit dengan wajah pucat ketakutan. Disusul satu orang anggota di belakangnya berlari tergesa-gesa meninggalkan rumah kecil di tengah hutan lebat ini. Melihat hal itu, sosok Arumbi hanya tersenyum sinis dengan tatapan mata tajam. Kali ini kubiarkan kalian lolos. Nikmatilah hidup kalian sebelumnya kepala dan seluruh anggota tubuh kalian terpisah dari tempatnya, ucap sosok Arumbi dengan sinis, lalu kembali merangkak mendekati rumah kecil itu lagi. Mengetahui jika sosok Arumbi kembali bergerak merangkak mendekati kediamannya, membuat Mbah Darmo yang tadinya begitu yakin mampu mengalahkan sosok Arumbi kini menjadi gentar. Dengan wajah pucat pasi dan tubuh yang mulai gemetar, Mbah Darmo kembali memejamkan kedua matanya, berusaha untuk kembali fokus dengan mulut berkomat kamit membaca mantra, memanggil sosok jin wanita yang selama ini selalu setia dan patuh akan perintahnya. Mbah Darmo tidak pernah menyangka jika sosok Arumbi yang awalnya ia kira hanya jin korin biasa, kini muncul di hadapannya dengan wujud yang sangat menyeramkan. Bahkan mampu mengalahkan sosok jin wanita penjaga gunung yang selalu dikenal dan diakui akan kekuatan serta kehebatannya, bisa kalah telak dengan mudah. Jika jin wanita penjaga gunung yang selalu dikenal dan diakui akan kekuatan serta kehebatannya bisa Arumbi kalahkan dengan mudah, lalu bagaimana dengan dirinya? Sedangkan kesaktian ilmu hitam yang ia dapatkan selama ini berasal dari jin wanita penjaga gunung. Dengan pikiran dan dada yang mulai berkecamuk, Mbah Darmo terus saja merapalkan mantranya, berusaha kembali memanggil sosok jin wanita yang selama ini menyelesaikan semua tugas-tugas yang ia dapatkan dari pasiennya, berharap sosok jin wanita penjaga gunung hutan lebat kembali kepadanya dan berhasil mengalahkan sosok Arumbi. Duk 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 duk. Di saat Mbah Darmo masih berusaha untuk fokus merapalkan mantranya, tiba-tiba saja terdengar suara dobrakan kencang dari luar. Pintu rumah yang terbuat dari papan kayu dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba yang tertutup dengan rapat kini mulai bergetar dan bergoyang-goyang seakan-akan ada seseorang dari luar yang berusaha untuk memaksa masuk ke dalam. Brak, cekler. Pintu rumah yang tadinya masih tertutup dengan rapat kini terbuka lebar disertai suara gemuruh petir dan angin kencang berembus menyeruak masuk ke dalam rumah dengan ruangan yang tidak seberapa itu. Angin kencang itu terus saja berembus masuk ke dalam.
menerbangkan dan menjatuhkan semua barang-barang yang ada di dalam ruangan itu, membuat semuanya hancur berantakan. Bunga 7 rupa beserta bahan-bahan sesaji yang menjadi syarat utama dalam ritual yang Badarmo buat juga ikut ludes hancur, berterbangan dan berhamburan ke segala arah. Mengetahui hal itu, Badarmo yang tadinya sudah pucat pasi dengan tubuh gemetar, kini semakin gemetar ketakutan. Ia benar-benar tidak menyangka jika jin kori yang selama ini dianggapnya remeh, yang ia pikir tidak mampu menandingi kesaktian ilmu hitamnya, bisa sekuat ini dan mampu membuatnya kalang kabut gemetar ketakutan. Dengan wajah yang semakin pucat dan seluruh tubuh gemetar karena panik, Badarmo masih tetap saja merapalkan mantranya dengan kedua mata yang masih tertutup rapat, lalu menarik sebuah keris dari sarungnya yang ia simpan di samping pinggangnya. Sebuah keris yang ia dapatkan dari sosok jin wanita penjaga gunung hutan lebat. Sebuah keris yang setiap malam Jumat Kliwon ia bersihkan dan ia mandikan dengan darah ayam cemani beserta berbagai macam jenis bunga dengan warna berbeda-beda. Keris itu adalah cara bagi Badarmo sebagai media terakhir untuk memanggil sosok jin wanita itu agar kembali kepadanya dan mengalahkan sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan. Badarmo terus saja memejamkan kedua matanya sambil tetap merapalkan sebuah mantra dari mulutnya yang terus saja bergerak-gerak. Dengan menggenggam sebuah keris di tangan kanan, suara riuh angin disertai suara gemuruh petir dan suara gaduh benda-benda yang jatuh berserakan tidak lagi ia pedulikan. Yang ada di pikiran Badarmo saat ini, ia hanya ingin melawan dan mengalahkan sosok Arumbi agar bisa mendapatkan bayaran besar dari hasil kerja kerasnya selama ini. Badarmo. Setelah Badarmo mengeluarkan kerisnya dan tetap merapalkan mantranya, tidak lama terdengar suara tawa melengking seorang wanita, disertai suara panggilan yang seakan-akan bergema mengelilingi dan memenuhi ruangan kecil yang sudah hancur berantakan itu. Badarmo yang tadinya pucat pasi dengan seluruh anggota tubuh gemetar setelah mendengar suara tawa melengking itu. Seketika kedua sudut bibirnya terangkat ke atas dengan mata yang masih terpejam. Setelah mendengar suara tawa cekikikan melengking seorang wanita yang seakan-akan bergema di dalam ruangan yang tidak seberapa besar itu, Badarmo yang tadinya pucat pasi dengan seluruh anggota tubuh yang sudah gemetar ketakutan, kini tersenyum semeringah, lalu menghentikan bacaan mantranya dan kembali membuka kedua kelopak mata yang tadinya tertutup rapat. Namun, alangkah terkejutnya Badarmo saat kedua kelopak matanya terbuka sempurna, hingga tubuhnya terlonjak kaget, beringsut mundur ke belakang dengan kedua mata melotot, sampai tubuhnya mentok menyentuh papan kayu yang menjadi dinding rumahnya. Bagaimana tidak, tepat di depan wajahnya yang hanya berjarak beberapa senti, kepala Arumbi terbang, mengambang dengan rambut panjang acak-acakan, sedangkan tubuhnya berada di atas langit-langit rumah terpisah jauh dari kepalanya. Tidak hanya itu saja, di depan kedua mata Badarmo terlihat sangat jelas wajah Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan tersenyum lebar menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing berwarna merah kehitam-hitaman. Sesekali cairan berwarna merah kehitam-hitaman itu menetes dari sela-sela bibirnya. Aroma anyir darah dan bau busuk bangkai tercium menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Badarmo, membuatnya sejenak terdiam mematung tak berkutik dengan kedua mata melotot sempurna. Badarmo tidak pernah menyangka jika suara tawa cekikan melengking yang ia kira berasal dari sosok jin wanita penjaga gunung yang kembali setelah ia melakukan ritual pemanggilan menggunakan media sebuah keris. Ternyata suara tawa itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah siasat dari Arumbi yang dengan sengaja tertawa cekikikan menyerupai jin wanita penjaga gunung agar Badarmo terkecoh dan menghentikan bacaan mantranya. Melihat wajah Badarmo yang semakin pucat ketakutan, sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu semakin tersenyum lebar menyeringai. Lalu kepala dengan potongan tubuh yang terpisah itu kembali bersatu dan merangkak mendekati Badarmo yang hanya diam
dan tak berkutik. Kilatan cahaya petir dengan riuh hujan disertai angin kencang membuat sosok Harumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan semakin terlihat jelas di depan dua mata Mbah Darmo. Melihat hal itu, pikiran Mbah Darmo terasa buntu. Mendadak pikirannya terasa kalut. Yang ada di pikirannya, ia tidak ingin mati di tangan sosok jin korin yang ingin menuntut balas atas kematiannya dan juga bayi yang ia kandung. Mbah Darmo juga tidak ingin mati secara tragis dan bernasib sama seperti Wawan dan Joko. Sejenak Mbah Darmo terdiam berusaha berpikir keras agar bisa selamat dari maut yang kini mulai mendekati dirinya. Sesekali Mbah Darmo menelan salivannya dengan kasar. Seakan-akan rasa haus datang menggerogoti tenggorokannya yang terasa begitu sangat kering. Dengan kedua mata melotot sempurna melihat ke arah Arumbi yang semakin mendekat. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Mbah Darmo berusaha memberanikan dirinya untuk kembali melawan Arumbi dengan sebuah keris yang masih ia genggam. Mbah Darmo kembali membaca mantra dan tiba-tiba muncullah sebuah api berbentuk bola besar lalu terbang menuju ke arah sosok Harumbi. Melihat hal itu, sosok Harumbi hanya tersenyum datar. Lalu tiba-tiba dar, terdengar suara ledakan besar dan seketika sosok Harumbi menghilang begitu saja dari hadapan Mbah Darmo. Mengetahui jika sosok Harumbi tidak ada lagi di hadapannya, Mbah Darmo kembali menarik nafas lega, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan keluar mencari-cari sosok Harumbi dengan awas sambil tetap menggenggam erat sebuah keris di tangan kanannya. Setelah beberapa lama mencari sosok Harumbi, tidak juga ia temukan, membuat Mbah Darmo tersenyum senang dan berpikir bahwa sosok Harumbi sudah hancur menjadi abu karena ajian ilmu hitam yang ia gunakan. Apa kau mencariku, Mbah Darmo? Tanya sosok itu dari atas pohon beringin besar yang berada di samping rumah kecil yang menjadi kediaman Mbah Darmo selama ini. Mendengar suara tawa cekikikan itu, seketika Mbah Darmo menoleh ke arah sumber suara yang terdengar sangat jelas dan tidak jauh dari tempat ia berdiri. Mbah Darmo yang tadinya baru saja menarik nafas lega dengan senyum kemenangan, kini semua itu sirna, berubah menjadi tatapan tidak percaya dengan wajah kembali pucat keheranan. Di dalam benaknya Mbah Darmo bertanya-tanya dan terheran-heran. Bagaimana bisa sosok Harumbi masih bisa terlihat baik-baik saja, sedangkan ajian ilmu hitam yang ia gunakan merupakan ajian yang sangat kuat, bahwa mampu menaklukkan semua jin yang ada di hutan lebat yang terkenal angker ini. Jelas di depan mata Mbah Darmo, sosok Harumbi bertengger merayap dengan kepala berada di bawah seperti cicak sambil tertawa cekikikan. Dengan sorot mata tajam membuat mata besar berwarna merah itu semakin menyala-nyala. Mengetahui jika dukun yang baru saja ingin melukai laki-laki yang sangat ia cintai dan baru saja ingin menghancurkan dirinya, terlihat keheranan membuat sosok Harumbi kembali tertawa melengking. Apa kau terkejut melihatku, Mbah Darmo? Tanya Harumbi dengan tawa melenggingnya, kembali merangkak turun mendekati Mbah Darmo secara perlahan-lahan. Bagaimana bisa kau? Ucap Mbah Darmo gelagapan dengan langkah yang pelan-pelan mundur ke belakang. Kau tidak hancur, jawab Harumbi memotong cepat ucapan Mbah Darmo sinis dengan tatapan berapi-api. Mendengar ucapan Harumbi, Mbah Darmo semakin terkejut sambil tetap berjalan mundur ke belakang secara perlahan. Aku tidak pernah mengusik kehidupanmu ataupun ketenanganmu, tapi berani-beraninya kamu menyentuh laki-laki yang sangat aku cintai dengan mengirim jin jelek itu untuk menggodanya dengan wujud menyerupai diriku, agar ia lupa diri hingga menjadi tidak waras dan membuatnya tidak akan pernah mencari kebenaran akan kematianku setelah bersetubuh dengan jin jelek itu. Itu tujuanmu, Mbah Darmo, ucap Harumbi tajam penuh penekanan.
Terlihat jelas dari sorot mata tajam mata Arumbi bahwa ada amarah dan dendam yang semakin bergejolak. Kini giliranmu untuk menemui ajalmu, Mbah Darmo, ucap Arumbi dengan suara gemerentak gigi maupun tulang yang seakan-akan sengaja diadu bercampur menjadi satu, yang sangat terdengar nyaring di telinga Mbah Darmo. Mendengar ucapan Arumbi, Mbah Darmo benar-benar terkejut. Lalu dengan cepat tanpa ia sadari, tangan dengan kuku runcing panjang berwarna hitam itu memanjang menembus kulit serta daging tubuh ringkih Mbah Darmo dan menarik paksa jantung Mbah Darmo dari tubuhnya, hingga jantung itu terlepas dan terpisah dari tempatnya, membuat tubuh ringkih laki-laki yang sudah dimakan usia itu mengelepar dengan darah segar mengalir bercucuran dari dada yang sudah terkoyak lebar. Tarikan demi tarikan nafas Mbah Darmo kini mulai melemah dan mulai tersendat-sendat, dengan kedua mata berdelik memutih melotot ke atas. Melihat hal itu, sosok Arumbi hanya tersenyum sinis, lalu kembali merangkak mendekati Mbah Darmo yang sudah ingin meregang nyawa itu. Ketahuilah, aku tercipta dari api amarah dan dendam. Tidak semudah itu kalian bisa menghancurkanku, ucap Arumbi tertawa melengking, penuh penekanan sambil sesekali tatapan mata tajamnya menatap sinis ke arah semak-semak yang tidak jauh dari tempatnya dan Mbah Darmo berada saat ini. Mendengar ucapan Arumbi, sosok yang bersembunyi di balik semak-semak itu hanya bisa gemetar ketakutan dengan keringat dingin sebesar biji jagung yang terus mengucur deras dari tubuhnya. Budi yang saat itu mendapat perintah dari atasannya untuk menyusul membawakan barang-barang yang menjadi syarat lengkap ritual yang akan Mbah Darmo lakukan, hanya bisa bersembunyi dan bergidik ngeri menyaksikan semuanya di depan mata kepalanya sendiri. Lalu tidak lama, brak, sebuah pohon beringin dengan seukuran besar tumbang begitu saja, menimpa rumah kecil yang menjadi kediaman Mbah Darmo, sekaligus menghancurkan kepala dukun yang dikenal dengan kehebatan ilmu hitamnya hingga hancur berantakan. Darah segar bercampur cairan otak muncrat begitu saja dan berceceran di mana-mana. Melihat hal itu, Budi begitu syok. Tubuhnya seketika terasa begitu lemas, seakan-akan persendian tulangnya tidak akan mampu lagi menahan bobot tubuhnya. Tubuh Budi ambruk, terduduk lemas begitu saja. Dengan bayang-bayang rasa bersalah dan rasa penyesalan yang kini mulai menyusuk ke dalam relung hatinya, dengan linangan air mata yang mulai menganak di pelupuk matanya. Setelah menghabisi Mbah Darmo dengan cara yang begitu mengenaskan, sosok Arumbi menghilang begitu saja, meninggalkan hutan lebat itu. Tidak lama setelah kejadian itu, hujan deras disertai angin kencang dan gemuruh petir seketika mereda dan kembali normal. Budi yang saat itu masih berada di balik semak-semak dengan tubuh gemetar dan keringat dingin sebesar biji jagung yang masih terus mengalir deras dari tubuhnya. Setelah memastikan bahwa sosok Arumbi sudah tidak ada lagi di tempat itu, ia langsung keluar dari persembunyiannya dan bergegas pergi berlari meninggalkan hutan lebat dengan penuh ketakutan. Budi terus saja berlari kencang dengan detak jantung tak karuan dan napas yang semakin memburu. Sesekali kaki laki-laki malang itu terprosok dan tergelincir akibat hujan deras yang baru saja mengguyur hutan lebat itu, membuat jalanan menjadi becek dan bebatuan itu menjadi sangat licin, membuat Budi jatuh terguling sampai tubuhnya kotor, dipenuhi lumpur lalu membentur bebatuan yang ada di sekitar hutan lebat itu. Akibatnya Budi hanya bisa meringis sakitan meratapi nasibnya yang malang. Melihat Budi berlari penuh ketakutan dan jatuh tergelincir, membuat sosok Arumbi yang bertengger merayap di atas pohon dengan wujud yang sangat menyeramkan hanya bisa tersenyum menyeringai menyaksikan kemalangan yang baru saja Budi alami. Kau harus merasakan rasa sakit, bahkan lebih sakit dari apa yang aku rasakan.
Akan kubuat seumur hidupmu tidak pernah tenang seperti di neraka, hingga membuatmu ingin mengakhiri hidupmu saat itu juga. Ucap Harumbi sinis, penuh penekanan dengan sorot mata merah menyala tajam. Sekian lama berlari dengan nafas ngos-ngosan dan tubuh kotor dipenuhi lumpur. Akhirnya Budi berhasil keluar dari hutan lebat itu, lalu kembali berlari kencang menuju ke rumahnya. Setibanya di dalam rumah dengan cepat, Budi membuka pintu rumahnya dan kembali menutup pintu itu rapat-rapat. Tidak lupa menguncinya dari dalam. Setelah memastikan semuanya, tubuh laki-laki malang itu langsung merosot ke bawah begitu saja, terduduk lemas dengan kepala tertunduk. Ingatan akan kejadian tragis yang baru saja ia lihat dengan kedua mata kepalanya sendiri kembali membuat Budi begitu syok dan benar-benar terpukul. Budi hanya bisa terduduk lemas. Dia membisu dengan tatapan kosong. Masih teringat jelas di benak Budi bagaimana Harumbi menarik jantung Mbah Darmo hingga terpisah dari tempatnya. Bahkan suara retakan dan hancurnya kepala Mbah Darmo masih terngiang-ngiang terdengar begitu nyaring di kedua telinganya, membuat Budi berteriak histeris ketakutan hingga menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya sambil memejamkan kedua matanya rapat-rapat. Sesekali laki-laki malang itu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan bulir benih mengalir keluar dari sudut matanya. Ia berusaha mengusir dan membuang jauh ingatan akan bayang-bayang kejadian tragis yang baru saja ia saksikan di depan kedua matanya. Bukan hanya itu saja, bayang-bayang akan sumpah yang dulu pernah Harumbi ucapkan sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya kembali berputar di kepalanya, membuat laki-laki malang itu semakin gemetar ketakutan. Belum lagi ingatan akan kematian Wawan dan hilangnya Joko secara misterius semakin membuat Budi kalang kabut. Rasanya ia ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga. Kini bukan hanya ketakutan saja yang ia rasakan, namun rasa bersalah dan rasa penyesalan atas perbuatan keji yang ia lakukan kepada Harumbi dan bayi yang Harumbi kandung semakin membuncah memenuhi relung hatinya, membuat Budi semakin terisak menyesali perbuatan buruk yang telah ia lakukan. Maafkan aku Harumbi, maafkan. Aku menyesal. Lirih Budi terisak dengan tubuh gemetar, membenamkan wajahnya di atas kedua lututnya lalu memeluk kedua kakinya. Tubuhnya yang kotor dipenuhi lumpur dan rasa sakit akibat benturan tidak lagi ia pedulikan. Kejadian yang baru saja ia alami bukan hanya membuat Budi syok dan terpukul, tapi juga membuat mentalnya terguncang. Maafkan aku. Maafkan aku Harumbi. Lirih Budi berulang-ulang, terisak dengan seluruh tubuh terguncang menyesali semua perbuatannya. Sret, sret. Belum juga laki-laki malang itu menarik nafas lega, tidak lama terdengar suara seperti sebuah cakaran di balik dinding kayu yang menjadi pondasi utama dari rumah yang Budi tempati. Dan dek, mendengar hal itu, pikiran Budi semakin kalut. Budi yang tadinya terisak dengan kepala tertunduk sejenak langsung terdiam dengan jantung yang seakan berhenti berdetak dan mulai mempertajam indera pendengarannya. Napas yang tadinya baru ingin kembali normal kini kembali memburu. Rasa takut yang Budi rasakan kembali menyelimuti dirinya. Bulir bening dengan keringat dingin bercampur menjadi satu, mengalir membasahi tubuhnya, membuat Budi yang hanya bisa meringkuk gemetar ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk tubuhnya dengan erat. Yang ada di pikiran Budi saat ini, apakah ia akan menjadi target Harumbi selanjutnya dan mati dengan cara yang mengenaskan seperti nasib Wawan dan juga Mbah Darmo. Memikirkan hal itu membuat Budi kembali dihantui dengan bayang-bayang atas kejadian demi kejadian tragis yang baru ia alami, membuatnya semakin kalang kabut seperti orang yang kehilangan akal. Sejenak suara cakaran itu pun menghilang, membuat Budi yang tadinya hanya meringkuk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk yang sengaja ia benamkan di atas kedua lututnya menarik nafas lega. Tes, tes. Baru juga Budi menarik nafas lega setelah suara cakaran itu menghilang.
Tidak lama Budi merasakan ada sebuah cairan dingin berlendir berbau anyir dan busuk menetes dari atas langit-langit rumah membasahi kepalanya. Mengetahui hal itu membuat Budi kembali senam jantung dengan nafas kembali berhembus memburu. Berkali-kali Budi meneguk salivannya kasar, lalu dengan sedikit keberanian Budi menyentuh cairan berlendir yang menetes di atas kepalanya dan memberanikan dirinya mengangkat kepalanya untuk mendongak ke atas. Tetapi saat Budi mendongakkan kepalanya, di saat itu juga ia melihat sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan, merangkak dengan posisi tubuh dan berkepala terbalik. Melihat hal itu, Budi yang tadinya masih begitu syok dan terpukul, seketika kegelapan datang menyelimuti laki-laki malang itu, membuat Budi ambruk, tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Malam yang mencekam pun berlalu. Tibalah saatnya tugas sang surya kembali muncul dari ufuk timur menyinari bumi dengan cahaya kemas-emasan. Suara kicauan burung dan suara ayam berkokok mulai terdengar, membangunkan jiwa-jiwa yang masih terlelap. Cahaya dari sinar matahari pagi menembus masuk melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di dalam kamar, membuat sosok laki-laki yang masih terlelap mulai terusik lalu terbangun dari tidurnya. Dengan mata yang masih terpejam, tangan Bagus bergerak ke sana kemari, meraba-raba tempat tidurnya. Ia mencari sosok wanita yang selama ini menjadi ratu di dalam hatinya. Merasa sosok yang ia cari tidak ada bersamanya, seketika membuat Bagus langsung membuka kedua matanya dengan lebar, lalu mengedarkan pandangannya sekeliling kamar. Melihat sosok wanita yang ia cintai tidak ada di dalam kamar, dengan tergesa-gesa dan sedikit rasa panik, Bagus langsung bangkit dari perbaringannya. Ia bergegas turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar mencari sosok Arumbi dengan tubuh yang sempoyongan, mata yang masih setengah mengantuk dan nyawa yang belum terkumpul sempurna tidak lagi ia pedulikan. "Dek, kau sudah bangun sayang?" ucap Bagus dengan suara berat khas bangun tidur sambil mengusap kedua matanya berjalan sempoyongan. Hening. Tidak ada jawaban, membuat Bagus semakin panik. Dengan langkah cepat Bagus melangkah kakinya mencari Arumbi. Bagus, yang dulunya seorang laki-laki yang taat akan agama, semenjak kehilangan Arumbi yang selama ini menjadi sosok pasangan yang begitu tulus mencintainya, menjadi sahabat sekaligus seperti sosok seorang ibu baginya, membuat Bagus seperti orang yang mulai kehilangan akal. Jangankan untuk beribadah, perut yang lapar pun tidak lagi ia pedulikan. Yang ada di dalam pikirannya hanya Arumbi dan Arumbi. Bagi Bagus sosok Arumbi begitu sangat berarti. Setelah kepergian kedua orang tuanya, hanya Arumbi yang ia punya. Arumbi bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga penyemangat hidup dan menjadi rumah ternyaman ketika rasa lelah datang menghampiri dirinya. "Sayang, kamu di mana? Jangan pergi lagi, Dek. Jangan tinggalkan Mas," ucap Bagus dengan air mata yang mulai menganak di pelupuk matanya. Rasa takut dan panik ini mulai menguasai dirinya. Berjalan ke sana kemari menyelusuri seluruh ruangan dengan tatapan wawas. Setelah berjalan mengitari seluruh ruangan tidak juga menemukan sosok yang ia cari, membuat Bagus sejenak terdiam, berpikir dan berusaha mengingat akan kejadian yang ia alami semalam. Apakah aku hanya bermimpi? Tapi mengapa semua itu terasa sangat nyata? Bahkan dengan jelas aku merasakan pelukan hati itu, ucap Bagus berdialog dengan dirinya sendiri dengan tatapan nanar. "Dek, kau kemana lagi sayang? Jangan tinggalkan Mas orang diri. Di dunia ini hanya kau yang Mas punya. Kamu kemana lagi?" ucap Bagus lagi dengan bibir bergetar dan linangan air mata yang mulai mengalir dari sudut matanya. Tubuh Bagus terasa begitu lemas. Belum lagi dari siang hingga menjelang pagi, perutnya belum menerima asupan apapun. Bagus hanya terhenyak terduduk, lemas tidak bertenaga sama sekali. Pikirannya terasa kalut. Ia sama sekali tidak bisa berpikir dengan jernih. "Rumbi,
Ucap Bagus terisak pelan dengan tubuh terguncang, membayangkan wajah cantik sang pujaan hati. Rasa rindu yang ia rasakan semakin membuncah, memenuhi relung hatinya, membuat dadanya terasa begitu sesak. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Tidak lama tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu disertai seseorang mengucap salam dan suara riuh perbincangan beberapa orang di luar. Mendengar hal itu, dengan tubuh yang masih lemas, Bagus bangkit dari duduknya berjalan gontai, melangkahkan kakinya untuk membuka pintu dan melihat siapa yang datang bertamu di waktu sepagi ini. Waalaikumsalam, jawab Bagus sambil membuka pintu rumahnya. Melihat siapa yang datang, Bagus menjadi keheranan. Bagaimana tidak? Tidak biasanya beberapa warga desa datang bertamu di waktu sepagi ini. Belum lagi melihat dari gerak-gerik serta raut wajah mereka yang terlihat panik, semakin membuat Bagus bertanya-tanya. Setelah mendapat jawaban dan melihat Bagus yang kini sudah berdiri di hadapan mereka, sejenak semua warga desa yang datang bertamu berterdiam. Melihat hal itu, Bagus semakin keheranan. Ada apa, Pak? Apa ada masalah sehingga membuat bapak-bapak datang bertamu di waktu sepagi ini? Tanya Bagus. Mendapat pertanyaan dari Bagus, warga desa yang tadinya terdiam membisu. Akhirnya salah satu dari beberapa warga desa yang datang memberanikan diri untuk membuka suara dan menjelaskan apa maksud dari kedatangan mereka kemari. Anu Gus, ucap salah satu warga desa gelagapan. Ada apa, Pak? Tanya Bagus lagi dengan raut wajah bertanya-tanya. Itu Gus, bapakmu Broto, ucap salah satu warga desa lagi berusaha menjelaskan. Hah? Bapak? Ada apa dengan bapak? Apa ada kabar akan keberadaan beliau? Tanya Bagus lagi cepat, berharap ada kabar baik yang akan dia terima. Broto sudah meninggal, Gus, jawab perituan yang tiba-tiba datang menyela. Mendengar hal itu, Bagus begitu terkejut. Tidak hanya itu saja, harapan Bagus akan kabar baik yang ia terima seketika sirna. Tubuhnya yang tadi lemas kini semakin terasa lemas. Seakan-akan persendian tulang dan tungkai kakinya tidak mampu lagi menahan tubuhnya. Tubuh Bagus merosot begitu saja, kembali terhenyak terduduk dengan tatapan mata kosong. Melihat keadaan Bagus yang terlihat begitu terkejut akan kabar yang ia terima, membuat Ridwan serta semua warga desa yang hadir di sana terdiam, merasa kasihan melihat Bagus dengan tatapan rasa iba. Mendapat kabar duka yang baru saja ia terima, Bagus hanya bisa diam membisu dengan tatapan mata kosong. Sulit rasanya bagi Bagus mencerna ini semua. Satu persatu orang yang ia cintai pergi, meninggalkan dirinya seorang diri. Meski Broto hanyalah bapak sambung bagi Bagus, tapi di matanya Broto adalah sosok bapak yang baik. Bahkan Bagus sudah menganggap Broto seperti orang tua kandungnya sendiri. Meskipun semenjak Bagus pulang dari perantauan, baru kali ini Bagus melihat keanehan dari sikap Broto yang seolah-olah menghindari dirinya dan seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Walaupun begitu, Bagus masih tetap menyayangi Broto layaknya seorang anak yang menyayangi bapak kandungnya. Kematian Broto bukan hanya membuat Bagus tersedih, tapi juga membuat Bagus merasa kehilangan peran sosok bapak baginya. Belum lagi kabar akan hilangnya Arumbi saat ini, belum juga mendapatkan titik terang. Bagus berharap dengan ia mencari akan keberadaan Broto bisa membuat ia menemukan jawaban akan hilangnya Arumbi. Kini harapan itu seketika sirna begitu saja. Lalu di mana mayatnya sekarang, Paman? Di mana? Tanya Bagus dengan linangan air mata yang mulai mengalir dari sudut matanya. Bagus yang tadinya hanya bisa terdiam membisu dengan tatapan mata kosong, kini kembali bersuara dan berusaha menguatkan dirinya meski itu terasa sulit. Mendapat pertanyaan dari Bagus,
Ridwan yang tadinya berdiri bersama warga desa dengan tatapan iba berjalan mendekati dan berusaha memberikan kekuatan kepada Bagus, keponakan semata wayangnya itu. Sebaiknya kau ikut saja bersama kami, nak, agar kau bisa melihat sendiri kondisi dan keberadaan mayat Broto saat ini. Tapi sebelum itu, Paman minta kuatkan dirimu. Yakinkan dirimu bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalaninya dengan sabar, ucap Ridwan menjelaskan sambil menepuk-nepuk punggung Bagus dengan pelan, berusaha memberikan kekuatan. Mendengar ucapan Ridwan, Bagus semakin dibuat kebingungan. Pikirannya kembali menerka-nerka atas apa yang baru saja pamannya sampaikan kepadanya. Dengan tubuh yang begitu terasa lemas, Bagus bangkit dari duduknya berjalan melangkah mengikuti Ridwan serta warga desa yang hadir untuk melihat kondisi dan keberadaan mayat Broto saat ini. Setelah lama berjalan dan menyusuri jalan setapak yang biasa warga desa gunakan untuk pergi ke ladang, dari kejauhan Bagus melihat banyak warga desa berkerumun di dekat pohon besar di tepi jurang. Melihat hal itu, Bagus yang tadinya hanya melangkah pelan mengikuti langkah Ridwan dan warga desa yang hadir menemuinya, langsung bergegas berjalan cepat mendahului mereka. Melihat Bagus berjalan mendekat, kerumunan warga desa yang tadinya berdesak-desakan seketika langsung membuka jalan, memberikan ruang bagi Bagus. Setelah tiba di lokasi akan keberadaan mayat Broto, air mata Bagus lolos begitu saja. Tubuh yang tadinya terasa lemas seketika langsung ambruk begitu saja, tergugu di hadapan tubuh pucat Broto yang sudah tidak bernyawa, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Bagus melihat tubuh pucat Broto kaku menggantung di atas salah satu dahan pohon dengan leher terikat, serta lidah menjulur dan mata mendelik putih melotot sempurna ke atas. Ya Allah, Bapak, Bapak, teriak Bagus tergugu. Bagus tidak pernah menyangka Broto bisa melakukan hal seperti ini. Di mata Bagus, beliau adalah sosok laki-laki yang bijak. Pak, Bapak, kenapa kau melakukan ini, Pak? Apa aku melakukan kesalahan sampai membuatmu pergi menghindariku dan memilih mengakhiri hidupmu dengan cara seperti ini? Ucap Bagus terisak dengan tubuh bergetar. Warga desa yang hadir di sana hanya diam membisu dengan tatapan iba melihat Bagus tergugu di depan mayat Broto. Tidak jarang banyak ibu-ibu yang ikut hadir di sana merasa sedih akan apa yang Bagus rasakan. Namun ada juga yang bergidik ngeri melihat mayat Broto dengan raut wajah dan lidah menjulur keluar. Sedangkan rombongan bapak-bapak berbondong-bondong berusaha menurunkan mayat Broto yang masih menggantung terikat di dahan pohon. Tidak begitu sulit bagi warga desa untuk menurunkan mayat Broto, terlebih jumlah mereka yang banyak. Setelah mayat Broto sudah berhasil diturunkan, Bagus kembali bergerak mendekati tubuh pucat Broto, lalu memeluk tubuh yang sudah kaku itu dengan begitu erat. Maafkan aku, Pak, jika aku sudah melakukan kesalahan sampai membuatmu berbuat nekat seperti ini. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Ucap Bagus terisak di atas tubuh Broto yang sudah dingin, lalu membenarkan posisi tangan Broto di dekat dadanya, layaknya seperti seorang muslim yang sedang melakukan sholat. Baru juga Bagus ingin membenarkan posisi tangan Broto. Tidak disangka, saat tangan Bagus memegang tangan dingin Broto, Bagus menemukan kertas putih seperti sebuah surat yang Broto genggam di tangan kirinya. Melihat hal itu, Bagus menjadi penasaran, lalu mengambilnya dari tangan Broto dan kembali memberanikan posisi tangan Broto walaupun sudah terasa kaku. Setelah semua selesai dan warga desa pun berbondong-bondong bergotong royong membantu Bagus untuk mengurus pemakaman Broto, barulah Bagus membuka kertas putih seperti sebuah surat itu. Dengan rasa begitu penasaran dan detak jantung tak beraturan, Bagus mulai membaca tulisan yang tertulis di atas surat itu satu persatu. Mengetahui apa isi yang tertulis dalam surat itu,
dengan nafas memburu serta degup jantung yang berdetak kencang dan kedua mata yang mulai memanas. Bagus mengepal kuat surat itu lalu melihat ke arah mayat Broto dengan kelihatan penuh amarah dengan tatapan mata tajam. Setelah melihat dan membaca isi surat yang Bagus temukan di genggaman tangan Broto, seketika Bagus menjadi murka. Lalu menatap mayat Broto yang sudah terbujur kaku itu dengan tatapan kebencian dan kekecewaan yang teramat dalam. Bagus tidak pernah menyangka laki-laki yang selama ini begitu ia hormati dan ia anggap seperti bapak kandungnya sendiri tega melakukan perbuatan sekeji itu kepada dirinya dan wanita yang sangat ia cintai. Terlebih lagi saat itu Arumi sedang mengandung calon buah hatinya sekaligus calon cucu bagi Broto. Keparat kau bajingan! Teriak Bagus kencang dengan rahang mengeras, memperlihatkan urat-uratnya yang sudah menegang dan menatap wajah pucat Broto yang sudah tidak bernyawa dengan mata memerah. Terlihat jelas dari raut wajah serta tatapan Bagus bahwa dirinya saat ini benar-benar diliputi amarah yang begitu besar. Mendengar teriakan Bagus yang begitu kencang, semua warga desa yang ada di sana pun begitu terkejut. Mereka yang saat itu sedang sibuk bahu-membahu menyiapkan pemakaman untuk Broto seketika langsung menghentikan aktivitas mereka dengan raut wajah kebingungan dan tatapan penuh tanda tanya. Bagus yang begitu penasaran dengan isi sebuah surat yang ia temukan di genggaman Tan Broto sengaja memilih menjauh sebentar dari kerumunan warga untuk mengetahui apa isi surat tersebut. Namun alangkah begitu syok dan kecewanya setelah mengetahui apa isi surat itu. Andai ia mengetahui semua ini dari awal sebelum Broto mengakhiri hidupnya sendiri, mungkin ia akan menghabisi Broto saat ini juga. Membusuklah kau di neraka, Broto. Membusuklah! Teriak Bagus lagi berlari kencang menghampiri tubuh kaku Broto, lalu menghadiahi wajah pucat Broto dengan bau mentah habis-habisan. Bahkan surat yang ia temukan di tangan Broto masih tetap ia genggam. Dengan tangan mengepal kuat dan seluruh tubuh gemetar diliputi gejolak amarah. Semua warga desa yang hadir di sana semakin terkejut dengan raut wajah kebingungan penuh tanda tanya atas tindakan yang Bagus lakukan. Ridwan dan warga desa yang berada tak jauh dari Bagus seketika langsung berusaha menghentikan tindakan kasar yang Bagus lakukan dengan menahan dan menangani tubuhnya. Amarah dan kebencian serta kekecewaan, bahkan rasa sakit yang teramat dalam yang kini Bagus rasakan, bercampur menjadi satu. Semua rasa itu meluap hingga Ridwan serta beberapa warga desa yang lainnya merasa kesulitan untuk menghentikan tindakan yang Bagus lakukan. Lepaskan aku. Jangan halangi aku untuk memberikan pelajaran kepada laki-laki sialan ini, ucap Bagus lagi kencang dengan derayan air mata yang tak mampu ia bendung lagi. Ridwan dan warga desa yang masih berusaha sekuat tenaga menahan tubuh Bagus semakin dibuat kebingungan dengan kalimat yang Bagus lontarkan. Bagus yang dikenal sebagai seorang laki-laki yang memiliki perilaku yang sopan dan tutur kata yang lemah lembut, tidak mungkin bisa bersikap dan berbicara kasar seperti itu jika tidak ada penyebabnya. Ada apa ini, Nak? Katakan kepada kami. Kenapa kau bisa berperilaku seperti ini? Tanya Ridwan sambil tetap menahan tubuh Bagus dan berusaha menarik tubuh Bagus menjauhi mayat Broto. Mendapat pertanyaan seperti itu, seketika tubuh Bagus melemah setelah ia mengingatkan apa isi surat itu. Bagus semakin terisak dengan tubuh bergetar hebat, menangis meraung seperti seseorang anak kecil yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti baginya. Arumbiku, Paman, ucap Bagus semakin terisak. Kenapa, Nak? Katakan kepada kami, ada apa? Tanya Ridwan lagi dengan raut wajah penuh tanda tanya. Arumbiku, Paman.
Ada apa dengan Arumbi? Katakan kepada kami. Jangan membuat kami semua kebingungan seperti ini. Tanya Ridwan lagi dan diangguki oleh semua warga desa yang masih berada di sana. Arumbi, wanita yang sangat aku cintai dan calon buah hati yang selama ini kami nanti-nantikan. Mereka sudah pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya, Paman. Dan semua ini terjadi karena laki-laki tua keparat ini. Ucap Bagus menunjuk ke arah mayat Broto dengan derayan air mata yang tidak sanggup lagi ia tahan. Mendengar hal itu, Ridwan dan semua warga desa yang masih berada di sana seketika tercengang setelah mendapatkan penjelasan dari Bagus. Mereka benar-benar dibuat kaget atas apa yang baru saja Bagus ucapkan. Apa yang kau katakan, Nak? Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Bukankah kau begitu sangat menyayangi Broto, bahkan menganggapnya seperti orang tua kandungmu sendiri? Tanya Ridwan lagi, seolah tidak percaya atas apa yang Bagus ucapkan barusan. Dengan sesenggukan dan tubuh terguncang hebat, Bagus membuka genggaman tangannya yang masih terkepal kuat. Ia menunjukkan sebuah surat yang ia temukan di tangan kiri Broto. Melihat hal itu, Ridwan yang seolah masih tidak percaya dengan apa yang Bagus ucapkan, dengan cepat mengambil sebuah gumpalan surat dari tangan Bagus, lalu membaca isi surat itu. Satu persatu kalimat yang tertulis di dalam surat itu ia baca dengan teliti. Setelah membaca dan mengetahui apa isi surat itu, kedua mata Ridwan melotot sempurna sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah begitu terkejut dan tidak percaya atas apa yang Broto lakukan. Bagaimana tidak? Di dalam surat itu dengan jelas Broto mengatakan serta mengakui perbuatan kejamnya, bahwa ia telah memerkosa Arumbi lalu menghabisi nyawanya. Tidak hanya Ridwan, semua warga desa yang lainnya pun juga menjadi heboh dan merasa geram atas apa yang Broto lakukan setelah mengetahui apa isi surat itu. Setelah mengetahui hal itu, semua warga desa merasa begitu tertipu dengan kabar yang mereka dengar selama ini tentang hilangnya Arumbi yang pergi melarikan diri dengan ayah dari bayi yang ia kandung. Tidak hanya itu saja, semua warga desa yang merasa begitu bersalah atas apa yang mereka lakukan kepada Arumbi. Sedangkan tanpa mereka sadari, ada salah satu di antara mereka tersenyum senang karena rencana yang ia buat berhasil berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang ia rencanakan sebelumnya. Bagus, yang masih begitu syok dan terpukul atas kebenaran yang baru saja ia terima akan penyebab hilangnya Arumbi dan calon buah hati yang selama ini ia nanti-nantikan, hanya bisa menangis meraung dengan tubuh terguncang hebat, bagai tersambar petir di siang bolong. Kebenaran ini benar-benar membuat Bagus hancur. Bagus masih belum bisa percaya atas apa yang sudah terjadi. Arumbi, wanita yang sangat dia cintai serta satu-satunya penyemangat hidupnya, kini sudah pergi meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali lagi. Bulir-bulir bening terus saja mengalir deras dari sudut mata Langnya. Air matanya tidak mampu lagi ia tahan. Dunianya seakan runtuh begitu saja. Arumbi, teriak Bagus kencang, lalu kembali menatap wajah pucat Broto dengan mata memerah. Kilatan kebencian terlihat jelas dari tatapan matanya yang tajam. Bek. Tanpa Ridwan dan warga desa lainnya sadari, Bagus yang tadinya dibawa sedikit menjauh dari mayat Broto, kini kembali bangkit mendekati tubuh kaku Broto, lalu kembali menghujani Broto dengan bau mentah berkali-kali. Bangun kau bajingan. Katakan kepada aku apa salahku sehingga kau tega melakukan perbuatan sekecil ini kepada aku. Apa salahku dan Arumbi kepadamu? Katakan. Kenapa kau begitu tega memisahkanku dengan orang yang paling sangat berarti dalam hidupku? Teriak Bagus kencang sambil tetap menghadiahi tubuh dingin Broto dengan bogem mentah.
Ridwan serta warga desa yang masih begitu terkejut atas kebenaran yang baru saja mereka ketahui makin dibuat terkejut dengan perbuatan yang Bagus lakukan. Baru pertama kali lagi mereka melihat Bagus bersikap kasar seperti ini. Bangun kau Broto, jawab aku, katakan kepadaku, apa salahku dan di mana kau sembunyikan jasad istriku? Teriak Bagus terisak sambil menguncang-guncangkan tubuh kaku Broto. Semua orang yang hadir di sana hanya bisa terdiam membisu melihat Bagus dengan tatapan rasa iba. Tidak jarang banyak yang meneteskan air mata melihat kondisi Bagus saat ini. Ridwan dan warga desa sudah berusaha untuk menghentikan tindakan yang Bagus lakukan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Amarah Bagus benar-benar memuncak sehingga membuatnya kehilangan kendali seperti orang yang sudah kehilangan akal. Bukan hanya Bagus, semua orang yang hadir di sana juga merasa geram atas tindakan yang Broto lakukan. Mereka sangat mengerti apa yang Bagus rasakan. Tidak mudah bagi Bagus menerima kenyataan pahit ini. Terlebih lagi orang yang selama ini ia kasihi, ia percaya dan ia anggap seperti orang tua kandungnya sendiri, tega melakukan tindakan sekeji ini kepadanya. Semua orang juga sangat tahu bagaimana besarnya cinta Bagus kepada Arumbi. Rasa sakit akan hilangnya Arumbi dan kekecewaan atas tindakan yang Broto lakukan kini semua bercampur menjadi satu. Setelah puas mengajar Broto berkali-kali, tiba-tiba tubuh Bagus melemah. Bagus ambruk begitu saja di dekat mayat Broto dan tidak sadarkan diri. Melihat kondisi Bagus yang saat ini begitu syok dan terpukul, Ridwan pun memutuskan untuk membawa mayat Broto ke kediaman rumahnya, lalu secepatnya menyelesaikan proses pemakaman Broto tanpa adanya kehadiran Bagus. Belum lagi setelah melihat tindakan yang baru saja Bagus lakukan. Tidak mungkin Bagus mau menghadiri acara pemakaman laki-laki yang sudah menghabisi nyawa Arumbi, wanita yang sangat ia cintai dan calon buah hatinya itu. Meski sebenarnya perbuatan Broto salah, tapi sudah menjadi kewajiban mereka semua untuk menyelesaikan fardu kifayah bagi Broto untuk terakhir kalinya. Tidak banyak warga desa yang hadir di acara prosesi pemakaman Broto. Mereka masih begitu geram atas tindakan yang Broto lakukan. Kebanyakan warga desa memilih untuk pulang ke kediaman rumahnya masing-masing. Tok 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 tok. Terdengar suara seseorang mengetuk pintu dari luar. Mendengar itu, Budi yang masih tergeletak semalam di atas lantai kini mulai kembalikan sadarkan diri. Lenguh Budi mengerjapkan kedua matanya dengan satu tangan memegangi pelipisnya. Kepalanya terasa begitu sangat berat. Tubuhnya juga terasa remuk akibat jatuh terguling membentur batu semalam. Tok 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 tok. Kembali lagi terdengar suara ketukan pintu dari luar. Budi yang baru saja sadarkan diri setelah ambruk semalaman, tiba-tiba ingatan akan kejadian semalam kembali terlintas di kepalanya. Belum lagi tentang teror yang ia dapatkan dari sosok Arumbi, membuat Budi langsung bangkit dari pebaringannya dan kembali bergidik ketakutan. Tidak berani untuk membukakan pintu meski hari sudah menjelang siang. Budi, apakah kau sudah pulang? Hei, ucap seseorang dari luar. Mendengar suara seseorang yang sangat ia kenal memanggil namanya, Budi yang tadinya hanya memejamkan kedua matanya dengan tubuh meringkuk gemetar ketakutan, seketika langsung membuka kedua matanya lebar, lalu bangkit dari duduknya dan bergegas membukakan pintu. Krek! Terdengar suara pintu terbuka. Terlihatlah di hadapan Budi sosok seorang yang sangat ia kenal, sedang berdiri di hadapannya dengan tatapan mata melotot, tidak percaya melihat keadaan Budi yang terlihat sangat kacau. Ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat kacau seperti ini? Tanya Doni tidak percaya melihat penampilan Budi yang begitu berantakan. Mendapat pertanyaan seperti itu,
Ingatan akan kematian Mbah Darmo dan teror dari sosok Arumbi dengan wujud yang sangat mengerikan merangkak dengan posisi terbalik di atas langit-langit rumahnya semakin membuat Budi gemetar ketakutan. Terlihat jelas dari tatapan mata dan raut wajahnya ada ketakutan besar yang Budi rasakan. Melihat Budi bertingkah seperti itu, Doni semakin dibuat bingung, penasaran atas apa yang terjadi semalam. Yang Doni tahu semalam Budi mendapatkan tugas dari ketua komplotan mereka untuk menyusulnya ke dalam hutan dan membawakan perlengkapan sebagai syarat ritual yang akan mereka lakukan untuk menghabisi Bagus dan menghancurkan sosok Arumbi. Sedangkan Doni mendapatkan tugas dari seseorang yang menjadi dalang di balik kematian Arumbi untuk menghabisi Broto dan menjadikan Broto sebagai kambing hitam atas perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Hei, Budi, katakan apa yang sudah terjadi? Apa? Kenapa kau bertingkah seperti ini? Tanya Doni lagi penasaran. Sedangkan Budi hanya dia membisu dengan raut wajah ketakutan. Hei, Budi, panggil Doni lagi sambil mengguncang tubuh temannya itu. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati, ucap Budi tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya dengan raut wajah ketakutan. Apa yang kau katakan, Budi? Hei, sadarlah, ucap Doni kaget. Lalu melihat ke sana kemari, memastikan jika tidak ada orang lain selain mereka berdua di tempat itu. Doni takut jika ada orang lain yang mendengar ucapan yang baru saja Budi lontarkan. Aku tidak ingin mati secara mengenaskan seperti Wawan maupun Mbah Darmo. Aku tidak ingin hilang secara misterius seperti Joko. Aku tidak ingin mati konyol, ucap Budi berteriak ketakutan. Shh, pelankan suaramu. Apa kau ingin ada warga desa yang mendengar percakapan kita, mengetahui semua perbuatan yang telah kita lakukan? Diam, ucap Doni berbisik, lalu menarik Budi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya dari dalam. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati, ucap Budi histeris, terus saja menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang yang tidak waras. Bulir-bulir keringat dingin mulai mengalir dari dahinya. Terlihat jelas dari raut wajah dan tingkah lakunya ada ketakutan besar yang Budi rasakan. Hei, ada apa denganmu? Kenapa aku bertingkah seperti ini? Tanya Doni semakin kebingungan dengan tingkah Budi yang semakin aneh. Mbah Darmo, ucap Budi terbata-bata dengan nafas memburu, menunjuk-nunjuk ke sembarang arah lalu terdiam membisu dengan tatapan kosong. Bayangan akan kematian Mbah Darmo secara mengenaskan kini kembali berputar di kepalanya. Masih teringat jelas di ingatan Budi bagaimana tangan dan kuku runcing berwarna hitam itu menyeruak masuk, menembus dada Mbah Darmo, lalu menarik jantung Mbah Darmo hingga terpisah dari tempatnya. Bahkan suara retakan dan hancurnya kepala Mbah Darmo masih terngiang-ngiang terdengar nyaring di kedua telinganya, membuat Budi semakin gemetar ketakutan. Ada apa dengan Mbah Darmo? Katakan padaku, apa yang terjadi semalam? Tanya Doni cepat. Tidak sabar ingin cepat mengetahui apa yang sudah terjadi semalam, sampai membuat temannya bertingkah aneh seperti ini. Budi masih tetap dia membisu dengan tatapan mata kosong. Seluruh tubuhnya bergetar. Air mata mulai menganak di pelupuk matanya. Melihat tingkah Budi seperti ini, Doni semakin menjadi penasaran. Doni sangat tahu dibanding teman-temannya, hanya Budi yang memiliki sifat penakut. Tapi ini tidak biasanya kecuali ada sesuatu yang buruk yang terjadi hingga membuat Budi gemetar ketakutan seperti ini. Budi, katakan kepadaku, apa yang sudah terjadi? Tanya Doni lagi sambil mengguncang-guncang tubuh temannya itu. Mendapat perlakuan seperti itu, Budi kembali tersadar dari lamunannya. Menatap wajah Doni dengan tatapan nanar lalu menangis terisak di hadapan Doni. Ada apa, Bud? Katakan kepada aku,
Jangan membuatku kebingungan seperti ini. Ada apa sih? Tanya Doni lagi dengan geram. Mbak Darmo sudah mati, Don. Arung biang sudah menghabisinya. Ucap Budi terisak lalu ambruk terduduk lemas di lantai. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.